Langsung kita tanya sama Mbak Desi dan Mbak Ira, bagaimanakah cara si anak atau siapapun gitu ya untuk menghindari kasus bullying ini? Silakan. Kalau nomor satu adalah kita harus aware dulu anak ini gitu loh. Kenapa itu juga sudah dong masuk ke sekolah-sekolah karena untuk raising awareness ini atau meningkatkan kesadaran si anak melalui edukasi. Jadi anak-anak ini belajar untuk kalau kamu dikatain, kamu dipukul, ataupun mungkin ada kelompok temanmu yang mungkin mengucilkan kamu, atau enggak di cyberbullying, atau kita mulai di media sosial segala macam itu, sudah ada identifikasi bahwa kamu dibully dengan edukasi itu, jadi anak tahu. Nah, itu satu, dengan edukasi. Yang kedua adalah dia tahu bagaimana melapor jika itu terjadi pada diri mereka, gitu. Baik itu orang tua, guru, ya, atau mungkin atau temannya itu peer group atau teman sebayanya. Betul. Gitu. Jadi dia semakin kuat punya dukungan sehingga kalau itu terjadi pada dia bisa melawan. Gitu. Jadi edukasi dan tahu cara bagaimana melapornya, gitu ya. Kalau dari Mbak Lizzy? Nah, orang tua juga perlu tahu anak-anak yang lebih rentan menjadi korban bully adalah mereka-mereka yang lemah, mereka-mereka yang terlalu di overprotective ya, mereka-mereka yang nggak percaya diri, jalannya juga seperti ini. Biasanya itu lebih besar peluangnya. Jadi sudah saatnya kita mengajarkan anak-anak untuk stand up against bullying, untuk bisa melawan, setidaknya melapor, bukannya melawan balik tapi melapor tadi dikatakan Mbak Ira, atau paling nggak kita punya self confidence gitu ya, nggak bahwa anak kita tuh mampu gitu untuk mengatasi permasalahannya. Nah, saya yakin kalau orang tua bisa membawa dan menularkan self confidence ini kepada anak-anak, saya yakin anak-anak juga nggak mungkin lah jadi korban bullying. Tadi pada saat iklan Mbak Lizzy sempat kasih tips sama kita di sini. Kalau misalnya orang yang mau membuli, gunakan eye contact ya. Eye contact. Bukan eye contact ini loh yang warna itu, loh ya. Itu beda. Bukan. Gunakan eye contact karena Mbak Lizzy berkata, pemirsa ya, ketika seseorang yang membuli orang lain gitu dan yang dibully melakukan eye contact terhadap si pembuli, jangan lihat ke bawah. Iya, jangan lihat ke bawah, memberikan sinyal bahwa oke, kamu sudah membuli saya tapi saya tidak takut-takut amat dengan kamu. Contoh Reza sama begitu Nana. ya. Coba Reza. Saya langsung pergi, enggak ya? Oh iya, enggak. Oke, Coba jadi- saya ngebully. Oke. Nana. Oh langsung, belum apa-apa Gitu. udah langsung. Langsung gitu. Belum tapi Tapi bukan saya melata langsung saja. langsung Dia minder loh. Iya, dia Kenapa minder. sih? Aman gak mata? Aman. Enggak, aman. Ini lagi-lagi eye contact tuh penting ya. Iya. Eye contact penting ya. Posture. Jangan pernah gini, jangan pernah shrinking. Oh gitu. Nggak boleh gini, jadi Tegap. Langsung tegap. Busung. Ya, ada apa? Reza, iya ada apa? Yes, ada Oke, apa? Langsung eye jadi contact. memang itu bisa dipelajari. Yes, non-verbal. Nah, oke. Oke. Nah, tadi ada kasus bully verbal dan juga non verbal. Ini banyak sekali kasus yang terjadi begitu. Ketika kita melihat bahwa bagaimana cara mengatasi bullying, lagi-lagi payung hukum di Indonesia terhadap kasus bullying, apakah memang harus dibenahi oleh pemerintah atau sebaiknya dari mulai keluarga dulu saja kita benahi? Masih harus dibenahi, tapi yang implementasinya yang terpenting adalah dari lingkungan dukungan masyarakat. Perubahan yang dikatakan oleh Pak Presiden kita Para mengenai guru-guru juga. revolusi mental. Revolusi mental ini adalah pekerjaan Anda, saya, dan sebagainya. Kebetulan misalnya, tadi ada yang ngomong sama saya bahwa, ih si Reza agak-agak gini loh badannya. Saya Agak katakan, gemuk gitu ya? agak gemuk gitu, Siapa siapa yang yang begitu, ngomong Mbak? gitu. Siapa? Iya, saya katakan Reza itu buat orangnya, dia ketawa. Dia bilang emang Reza begitu, pada kenyataannya itu adalah masuk kategori bully. Berarti harus kita tindak. Dan harusnya orang itu dilaporkan. Tadi siapa Mbak Lizzy yang bilang saya seperti itu? Akan saya tindak. Oh tidak Tindak, ya. Apakah sikap memaafkan itu menjadi salah satu cara untuk menghentikan kasus bullying? Nah itu dia, orang suka berlindung di balik kata memaafkan. Sebenarnya itu maafin adalah aja. maafin aja. Iya. Tapi itu adalah sebenarnya perilaku pembiaran. Oke, Biasa itu aja, perilaku pembiaran. kebiasaan. Jadi memang harus dihadapi semua itu Harus ya. dihadapi. Itu Saya dia, tunggu pemirsa. Reza ya. Reza silakan bertemu orangnya face to face. Tolong jangan katakan saya gendut lagi. Oke, misalnya. itu caranya ya. Nah, Itu kalau salah misalnya pas satu. ospek, ketika jauh dari kasus bullying, pas ospek itu bagaimana cara melihat? Parents, orang tua perlu juga dukungannya. Memang sangat ini sulit ya, karena ospek itu kan masalahnya adalah terlibat dengan yang lainnya. Ada mayoritas dan kita sendirian. Dan di sini memang perlu ada courage, perlu ada keberanian, perlu ada support. Ya, kalau misalnya Anda merasa Anda sendirian dan kurang support, kita ada komunitas misalnya kayak Mbak Ira dan teman-teman yang siap membantu. Nah, Dan memang juga terakhir, harusnya komunitas ini Iya. memberikan Wadah. wadah gitu juga ya, ya. agar ospek-ospek atau apapun itu tidak ada lagi namanya Betul. bully-bully tapi membina. Nah, Begitu. gimana caranya kalau misalnya kita mau ikut menjadi seorang volunteer di komunitas Sudadong anti bullying ini seperti apa? Kalau teman-teman baik itu merasa sudah aware nih bahwa saya mungkin menjadi korban atau mungkin saya punya kecenderungan untuk menjadi pelaku dan mungkin juga yang ingin menyudahi ya
bisa tergabung di kita di komunitas Sudah Dong Ada di di mana? sudahDong.com. SudahDong.com. Itu bisa join ya, Mbak Bisa ya. join atau enggak di Instagram, cari aja komunitas Sudah Dong. Komunitas Sudah Dong. Ya. Jadi itu Oke, di situ itu kita dia. belajar sama-sama untuk jauhi kasus bullying. Jauhi. Against bullying. Stop against bullying. Oke, terima kasih Stop juga banyak. intermezzo untuk hari ini. Udah habis waktunya Udah ya, habis waktunya. Terima Oke. kasih banyak Mbak Lizzy, Mbak Mbak Ira, Ira, terima kasih banyak. Informasinya luar biasa pada Betul. pagi hari ini dan semoga Anda yang menyaksikan tahu harus berbuat apa kepada anak-anak kita di rumah. Setuju. Dan Ya. pemirsa juga harus tahu intermezzo tayang setiap hari Senin hingga Jumat jam 10 sampai jam 11. Jangan lupa untuk terus saksikan di iNews TV. Untuk itu, saya Muhammad Syahreza. Saya Marina Bastampal, Mbak Lizzy, Mbak Ira pamit dan sebentar lagi di Alfa mau perform. Kita ketemu lagi besok ya. Hanya di intermezzo. Banyak info, gak bikin kepo. Sampai jumpa. Dah. Terima kasih banyak.